Oke, hari ini kita akan membahas kenapa pasar saham Indonesia mendapat rating upgrade nih Pak, dan juga apakah saham Big Banks bisa lanjut terbang lagi nih. Langsung aja Pak Fat diulas. Ya, pagi semuanya. Jadi kemarin itu kalau misalnya my friends baca berita di news portal, beberapa media itu memberitakan bahwa salah satu bank investasi terbesar di dunia ya, itu memberikan rating upgrade untuk pasar saham di Indonesia. Jadi kalau misalnya dilihat, pasti kan ekspektasi oke, apakah akan berimbas positif atau tidak. Satu hal yang mesti kita ketahui terlebih dahulu, ketika di-upgrade ratingnya, pertanyaannya adalah menjadi apa? Jadi kalau misalnya berdasarkan informasi yang sudah beredar di berita-berita yang ada, itu berubah ratingnya dari neutral jadi overweight ya, yang tadinya mungkin secara risk rewardnya mungkin 50-50, nggak terlalu menarik, simpelnya. Sekarang secara valuasi udah menarik nih. Ini saya tampilkan terlebih dahulu berita yang menyebutkan keadaan tersebut. Di sini disebutkan bahwa kenaikan rekomendasi saham dari Bank Global untuk saham RI ini dilatar belakangi oleh pandangan kondisi dalam negeri yang defensif dengan valuasi saham Indonesia saat ini sudah dekat dengan level terendah saat pandemi COVID-19 serta adanya potensi dukungan dari dana-dana besar plat merah. Mungkin pertanyaannya adalah maksudnya valuasi dekat dengan level terendah saat pandemi COVID-19 itu gimana? Jelas-jelas IHSG masih di 6.500-an kan, belum mencapai titik ketika harganya pas lagi COVID gitu. Nah, ini yang mau coba kita luruskan. Jadi beberapa waktu lalu risetnya Maybank itu juga mengeluarkan report. Sebentar saya share. Report ini kita share tanggal 15 April. Jadi my friends bisa cek ya di aplikasinya kita, tanggal 15 April ini kita ada share report ini. Sebentar, sudah muncul ya. Jadi ini di halaman 4 ya. Di sini kita kasih lihat tampilan bahwa IHSG secara valuasi yang digunakan saat perhitungan ini adalah menggunakan price to earnings-nya IHSG, di mana kalau misalnya my friends perhatikan, saat ini untuk EPS, kita menggunakan PER untuk proyeksi 2025 ya. Kalau misalnya my friends perhatiin, angkanya pada saat beberapa waktu terakhir ini itu kisarannya berada di angka 9 sampai 10 kali untuk dari sisi price earnings-nya. Bahkan kalau kita menggunakan Bloomberg Consensus itu di kisaran 10,3 kali. Jadi kalau kita average range-nya antara 9,5, 9,6 sampai dengan 10 kali ya. Ini di kisaran di sini nih. Nah, kalau misalnya my friends perhatiin, ketika kita bandingkan dengan keadaan-keadaan yang ekstrim, kalau my friends perhatiin, waktu COVID aja price to earnings-nya itu sekitar 9,7 kali. Sedangkan kalau misalnya waktu taper tantrum waktu tahun 2013, ketika ada perubahan arah kebijakan dari The Fed, itu di kisaran 11,1 kali. Jadi kalau kita boleh bilang, dengan valuasi saat ini, dibandingkan dengan waktu COVID, di mana waktu COVID itu kan kita mau melakukan proyeksi kinerja emiten itu kan jauh lebih susah ya. Kenapa? Karena ada pembatasan ruang gerak gitu loh. Justru kita harus stay di rumah, aktivitas ekonomi benar-benar bukan hanya melambat tapi stop untuk beberapa waktu sementara. Jadi kalau boleh dibilang tingkat ketidakpastian itu sangat tinggi sekali. Nah, kalau kita bandingkan dengan saat ini jelas agak berbeda ya, karena saat ini aktivitas ekonomi masih berjalan, cuma memang dari sisi globalnya, terutama dari arah perubahan kebijakan dari Amerika Serikat inilah yang membuat volatilitasnya itu sangat tinggi. Tapi baik lagi kalau kita ngomongin dari sisi valuasi, saat ini tuh udah hampir sama dengan keadaan waktu COVID. Jadi bisa dibilang kalau dari sisi valuasi ya IHSG itu udah murah banget gitu loh kalau dibandingkan dengan keadaan ekstrim. Ini kita exclude keadaan ekstrim waktu tahun 2008 ya, karena kalau 2008 tuh benar-benar di luar normal lah. Jadi yang tahun 2013 sama tahun 2020 aja tuh udah nggak normal, tahun 2008 tuh jauh lebih nggak normal lagi. Jadi harusnya dengan valuasi yang saat ini itu sudah memberikan potensi valuasi itu yang lebih tinggi lah kalau boleh dibilang, karena saat ini tuh udah undervalued banget. Nah, ketika kita bandingkan juga dari sisi LQ45-nya juga, di sini kalau diperhatikan LQ45 kan saham-saham yang liquid ya, 45 saham liquid.
dari sisi year to date performance-nya juga lebih buruk daripada IHSG, dan kalau dilihat dari sisi price earnings-nya pun juga sama gitu loh. Jadi boleh dibilang saham-saham blue chips-nya banyak yang sudah sangat-sangat undervalued banget ketika kita melihat keadaan sekarang dan dibandingkan dalam beberapa keadaan ekstrim yang lain. Itu poin yang pertama. Jadi yang dimaksud dengan rating upgrade kemarin dasarnya itu apa? Nah, ini kebetulan ada persamaan nih dengan research report yang juga kita rilis di tanggal 15 April beberapa waktu yang lalu. Nah, ini kan kalau kita melihat bahwa valuasi si IHSG dibandingkan dengan beberapa keadaan ekstrim sebelumnya ya. Dan kalau misalnya kita coba bandingkan sama negara-negara di ASEAN, jadi dibandingkan sama Malaysia, dibandingkan sama Filipina, sama Vietnam, sama Thailand, kira-kira gimana sih secara valuasi? Karena balik lagi, ketika kita mencoba menebak apa sih yang ada di pikirannya fund manager itu, pasti dia akan membandingkan dong. Kalau saya emang harus pindahkan uang saya dari negara-negara seperti Amerika Serikat dan juga Eropa gitu, misal contohnya, saya mau masuk ke negara berkembang seperti negara-negara di Asia atau di ASEAN, saya akan membandingkan nih mana yang kira-kira secara valuasi itu masih make sense dan mana yang lebih murah, mana yang lebih mahal, dan mana yang kira-kira secara potensi pertumbuhannya itu masih oke. Nah, kalau my friends perhatikan, ini berdasarkan price to earnings-nya atau pakai PER multiples, ini ada Thailand, ya, ini ada Filipina, ini ada Singapura, ini ada Malaysia, ini ada ada IHSG, ini ada Filipina, dan juga Vietnam. Kita itu kalau boleh dikatakan dibandingkan negara-negara ASEAN, saat ini posisinya untuk price earnings-nya itu tergolong cukup murah nih dibandingkan dengan rata-rata negara-negara di ASEAN. Dan kalau misalnya boleh dibilang, kita dan mungkin dengan Filipina kali ya, Filipina ya kalau kita lihat saat ini menjadi salah satu yang cukup menarik lah secara valuasi. Jadi kalau dibandingkan dengan keadaan ekstrim, kita tergolong sudah sangat menarik sekali secara valuasi. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan negara-negara ASEAN secara valuasi, kita pun juga salah satu yang murah. Nah, hal berikutnya juga yang mungkin juga bisa menjadi salah satu pertimbangannya, my friends, adalah ketika kita berbicara mengenai masalah perang tarif, my friends juga harus lihat, pasti dong kalau ada perang tarif ini ada yang direvisi secara pertumbuhan. Jadi saat ini pasti yang namanya ekonomis itu financial modelingnya pasti sering dirubah-rubah ya, karena kalau Donald Trump itu merubah regulasinya pasti dia harus merubah lagi. Oh, yang negara ini mau nggak mau karena impact-nya besar, dia tanda kutip ekonominya bergantung dengan Amerika Serikat atau mungkin dengan negara-negara yang memang terdampak langsung dengan kebijakan tarif ini dalam skala besar ekonominya, pasti akan kena revisi pertumbuhan PDB atau GDP-nya dia. Nah, ketika kita melihat keadaan ini, kita mau cari tahu nih, di antara negara-negara tersebut, mana sih yang kira-kira revisi pertumbuhannya itu yang paling tanda kutip mendingan gitu ya, paling better lah kalau dibandingkan dengan yang lain. Nah, kalau misalnya my friends perhatiin, ini Indonesia tuh ada di kisarannya minus 0,3% atau revisinya. Jadi tadinya tuh kita expect 2025 GDP-nya itu bisa 5%, dengan keadaan sekarang kita coba revisi menjadi 4,7%, jadi turun 0,3%. Dan kalau misalnya my friends lihat, yang besar-besar tuh kayak Malaysia minusnya 0,6%, Singapura minus 0,5%, bahkan kalau misalnya my friends lihat Vietnam yang memang korelasinya sangat positif sekali ya dengan perubahan perang tarif ini, itu revisi itu sampai minus 1%. Jadi kalau dilihat dari sisi tadi yang saya bilang bahwa kalau misalnya dibandingkan dengan dengan keadaan-keadaan ekstrim itu tergolong valuasinya itu sudah murah, terus juga dibandingkan negara-negara ASEAN valuasi juga sudah murah juga, dibandingkan dengan revisi pertumbuhan negara-negara ASEAN salah satu yang paling kecil revisinya. Nah, inilah yang bisa dibilang bahwa justifikasi saat ini valuasinya IHSG itu memang sudah tergolong murah. Jadi ini mungkin bisa memberikan gambaran kepada my friends sekalian ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah dengan valuasi yang murah ini sudah pasti IHSG-nya nggak mungkin turun lagi? Belum tentu. Ini kita ngomong apa adanya, belum tentu. Karena ada salah satu fakta yang kita harus perhatikan secara seksama. Ini mungkin nggak cuma saya memperhatikan, pasti Iwan dan Yuli juga sering memperhatikan. Ini adalah data. Nah, ini yang sebenarnya kita tuh mau cari tahu gitu loh. Oke, valuasi kita udah murah, tapi kok ya asingnya tuh masih langganan net sell gitu loh. Ini yang sebenarnya masih menjadi salah satu concern-nya kita. Nah, kalau melihat keadaan ini, oke, secara valuasi udah murah, tapi memang secara foreign itu belum benar-benar signifikan perubahannya atau bahkan justru tendensi masih net sell, berarti mungkin secara taktis kalau nanti terjadi penguatan, my friends nanti bisa mengurangi lagi posisinya. Nanti ketika terjadi penurunan bisa ambil lagi. Jadi bisa lebih ditradingkan nih untuk saham-saham blue chip untuk saat ini. Jadi kalau ditanya apakah
big banks-nya dan mungkin blue chips yang lain masih berpotensi mengalami kenaikan, bisa aja dengan keadaan sekarang, dan nanti ketika misalnya terjadi kenaikan, apalagi cukup tergolong signifikan, kita nanti bisa tradingin, dan nanti ketika terjadi koreksi, bisa mulai akumulasi lagi nanti ketika harga terjadi koreksi. Nah, itu kurang lebih gambarannya, Yuli dan juga my friends. Semoga bisa memberikan insight. Saya kembalikan lagi ke Yuli. Oke, terima kasih Pak Fat atas ulasannya nih. Tadi udah dijelasin ya, my friends, kenapa sih pasar saham Indonesia tuh dapat rating upgrade gitu ya. Tadi dari valuasi IHSG udah dinilai tergolong murah ya, dengan faktor-faktor yang tadi udah dijelasin sama Pak Fat juga. Terus big banks-nya juga udah kelihatan menarik gitu ya. Nah,